Apakah keadilan masih ada? Kemenangan untuk kelompok Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati yang tidak ditahan? Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Ya, kembali lagi nih Let's Go update tentang kasusnya Brigadir J. Nah, sebenarnya ini tuh agak-agak sedikit menyedihkan ya. Karena Let's Go mau ngomongin tentang kemungkinan Ferdy Sambo nih yang ditahan tuh bahkan nggak nyampe 20 tahun. Bisa jadi tuh 10 tahun gitu. Kenapa bisa seperti itu? Nah, yang pertama Let's Go mau bahas adalah tentang hukuman dari kelompok Ferdy Sambo ini yang memungkinkan dia tuh tidak dapat hukuman mati, bahkan lebih kurang hukuman cuma 10 tahun aja. Lalu yang kedua adalah Komnas HAM yang mengatakan bahwa benar pelecehan atau pemerkosaan dari Brigadir J terhadap Putri Chandrawati ini emang beneran terjadi gitu loh. Lalu yang terakhir adalah dialog Ferdy Sambo yang pada saat kejadian itu tuh bener-bener dramatis banget gitu. Oke, tanpa berbasa-basi aja, let's go kita bahas. Nah, let's go mau bahas pertama tentang hukuman dari para pelaku pembunuhan Brigadir Yosua gitu. Seperti yang kita tahu kan bahwa kemarin itu kita udah tanda kutip ya dibuat senang gitu ancamannya, karena ancaman itu termasuk hukuman mati sampai dengan minimal 20 tahun penjara itu. Tapi ini nih nyambung dengan Komnas HAM. Nah, Komnas HAM itu mengatakan bahwa kemungkinan terjadi pelecehan seksual atau pemerkosaan yang dilakukan Brigadir J sama Putri Chandrawati ini memang benar adanya gitulah. Kok bisa? Padahal kemarin waktu di Komnas HAM itu sempat men-stop penyelidikan atau penyidikan tentang kasus pelecehan ini waktu di Duren 3 karena nggak ada bukti sama sekali. Tapi di Magelang katanya tuh ada bukti gitu, atau ada hal yang menjurus ke sana. Padahal di reka adegan aja kita lihat itu nggak ada sama sekali pemeran pengganti dari Brigadir Yosua itu menyentuh sekuku jari kepada Ibu Putri Chandrawati itu. Nyentuh aja nggak ada, apalagi pemerkaos gitu. Ini yang menyebabkan bahwa kemungkinan besar pihak Ferdy Sambo ini akan bukan memenangkan, maksudnya mungkin tetap di penjara ya, tapi memenangkan kasus ini gitu. Kenapa? Karena sampai sekarang pun desas-desusnya dia akan mungkin mendapat hukuman paling ringan ya, 20 tahun penjara. Karena kalau ini sampai benar adanya terjadi pelecehan, itu pasti persidangan itu tidak akan dibuka, dan banyak banget sekarang kita lihat tanya-tanyain motif, kepolisian bilangnya udah ada di penyidik, nanti penyidik yang akan dilakukan atau diungkapkan di persidangan dan lain-lain gitu. Nah, ketakutannya adalah Ferdy Sambo dan kawan-kawannya ini udah kebal terhadap bulian gitu. Jadi dia udah nggak peduli apapun gosip di luar sana, mau Brigadir J yang digodain sama Putri Chandrawati, mau Kuat Ma'ruf selingkuhan Putri Chandrawati, mau bayinya disuruh tes DNA, kelompok dari Ferdy Sambo ini udah nggak peduli gitu. Jadi fokus mereka ini adalah konsisten terhadap alur cerita yang udah mereka buat. Kenapa? Karena kelamaan nih kepolisian gitu. Kalau udah lama bulian itu menjadi sarapan buat mereka. Seperti siapa? Uye Kuye, Dennis Cadel, Jindan gitu. Kita lihat aja para dukun ini bukannya kapok dengan bulian, mereka kayak nagih banget gitu. Aku pengen dibully dengan bulian ini, aku lebih terkenal, aku lebih bisa mengatur-ngatur ide cerita, alur cerita gitu. Apalagi Putri Chandrawati ini nggak ditahan. Ketakutan dari para netizen adalah Putri Chandrawati ini kan duitnya masih, mereka ini duitnya kan sekarang nggak perlu-perlu banget ya, karena yang lebih diperlukan adalah masa tahanan untuk sang suami dan juga dirinya. Kan bisa ditransfer ya. Ini Pak, sebenarnya kita di bank ini ada berapa ratus M gitu, kita udah nggak membutuhkan ratusan M ini, yang butuh adalah kebebasan bagi suami saya. Silahkan bagi para oknum-oknum kepolisian, ini ya, oknum-oknum. Silahkan bagi para oknum-oknum kepolisian, kalau kita adakan sayembara yang bisa meringankan hukuman Ferdy Sambo, kita udah kasih uang 900 miliar. Bisa jadi kalau Dr. Richard kasih sayembara mindahin penyakit, kasih 1 M, ini bisa aja. Oknum-oknum polisi kan ada aja tanda kutip yang bandel ya. Itu biasa kasih sayembara nih, sesama oknum kan saling kenal gitu. Kepada oknum-oknum yang bisa kita kasih, yang mau uang tapi pejabatnya tinggi-tinggi. Nah, lalu kalaupun dia mendapatkan hukuman 20 tahun, ya kita tahu lah orang Indonesia, terutama pemerintah Indonesia ya, udah ada privilege-nya, sopan juga dinilai, toleransi juga dinilai, kemanusiaan juga dinilai. Nanti setiap tahun itu dapat remisi. Selama 20 tahun, masa tahanannya setiap tahun dapat remisi setengah tahun. Nah, 10 tahun kemudian, bebas.
10 tahun kemudian, beritanya Let's Go nih, yang ditembak mati loh. Bisa jadi kan, gitu. Ini makanya mungkin mereka tuh udah apalagi kepolisian ya, mereka udah fokus bahwa oke, kita sekarang fokus aja sama skenario yang awal. Kita tetap bilangnya pemerkosaan dan lain-lain. Kita tetap bilangnya inilah harkat martabat. Kita distract aja motifnya apa, lebih ke motifnya pemerkosaan ini adalah pembelaan diri gitu. Lagi pula motifnya ini udah dikasih tahu sama Baradae ya. Menurut Baradae yang sekarang jadi justice kolaborator, dia kan sama LPSK lah dikasih laporannya, motifnya dan lain-lain. Tapi LPSK nggak mau ngasih tahu ke khalayak publik karena udah dikasih ke penyidik, biar penyidikan yang ngomong di pengadilan nanti. Tapi LPSK ini nggak sinkron sama Komnas HAM. Nah, dari pihak Komnas HAM itu memberikan rekomendasi bahwa terjadinya pelecehan seksual di Magelang terhadap Ibu PC dari Brigadir J. Apalagi dia bilangnya terdapat dugaan kuat pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J. Itu tuh dia bilang terdapat dugaan kuat loh. Ini berarti apakah Komnas HAM udah punya bukti dari TKP sampai pembunuhan ini sangat bisa berlatar belakang dengan pelecehan seksual. Nah, menurut seorang psikolog, Reza Indragiri, dia tuh mengatakan kalau korban adanya pelecehan seksual, kan dia pasti pengen isolasi, mengurung diri, dan lain-lain gitu. Ya trauma lah, depresi, kita bisa mengatakan hal seperti itu. Tapi kok tiba-tiba ini korban nih, ini muncul gitu. Terus bilang-bilang, saya mencintai suami saya apa adanya gitu. Dan ketika lembaga-lembaga lain ingin memberikan pertolongan terhadap si Putri Chandrawati atau si korban ini, kenapa si korban ini malah tidak kooperatif? Berbohong lah, merekayasa lah, dan lain-lain lah. Ini kan oke kalau memang ada pelecehan seksual dan lain-lain, tapi kan kamu sudah berbohong berkali-kali loh, merekayasa berkali-kali. Ini kan juga harus dibuatkan laporan palsu, rekayasa penyidikan gitu, dan lain-lain gitu. Ini sangat aneh dari pakar psikolog melihat tindakan korban yang katanya itu mendapat pelecehan seksual. Nah, ini yang lebih seru lagi ya. Nah, waktu di BAP sama Ferdy Sambo, nah ternyata Ferdy Sambo itu menceritakan kronologinya. Ini Let's Go dapat ini tuh dari Insert Live ya. Ini nggak tahu nih dia bisa dipercaya apa enggak nih, Insert Live yang gosip-gosip ya. Tapi ada dialognya itu kayak gini. Kata Ferdy Sambo ya, ini waktu saya nih sama driver saya, itu tuh kan ke Duren 3. Nah, saya lupa perintahan driver saya tuh buat berhenti di rumah. Akhir rumah saya tuh kelewatan. Lucu nggak? Lucu lah gitu. Emang drivernya nggak tahu rumah Pak Ferdy Sambo yang mana? Ini kok bilang kelewatan itu? Akhirnya nih drivernya kelewatan ini. Saya mau ke rumah. Akhirnya saya suruh dia putar balik di pertigaan. Saya turun, saya masuk ke rumah gitu. Dari sini aja udah lucu ya menurut Let's Go ya. Masa driver sendiri nggak tahu rumah dinas sama ininya di mana di Duren 3? Terus dia bilang gini. Nah, waktu saya itu ada di rumah Duren 3, tuh saya lupa tuh ngasih tahu si Kuat Ma'ruf sama Bribka RR buat kasih suruh Joshua tuh ke sini, ke hadapan saya. Saya lupa tuh kasih perintah. Ya masa bisa kayak gitu, Pak? Bapak kan hari ini udah mau merencanakan untuk menyikat habis Joshua ya. Masa lupa kasih perintah? Itu juga aneh tuh menurut Let's Go. Jadi gimana nih meetingnya? Kan dia sempat meeting ya di Duren 3, hari ini kita akan menghabisi Brigadir Joshua. Kalian semua setuju? Sudah sampai di hari H, lokasi dan juga di waktunya. Aduh, saya lupa suruh si Kuat Ma'ruf sama Bribka RR panggil Joshua. Kita udah siap, korbannya nggak ada. Ya masa kayak gitu? Itu kan aneh banget sih menurut Let's Go ya. Tapi akhirnya Joshua ini dipanggil, tapi Ferdy Sambo nggak tahu siapa nih yang manggil nih. Karena nggak ada perintah dari dia gitu. Langsung di sini Ferdy Sambo itu langsung marah sama Brigadir J. Dia bilang, "Kamu, Joshua, kenapa kamu tega melakukan itu terhadap saya? Tega apa, Pak Komandan? Tega kamu ulang tahun nggak ngundang saya?" Nah, jadi Ferdy Sambo ini bilang, "Kamu kok tega banget sih ngelakuin itu ke saya? Tega apa, Komandan?" Tapi teganya Komandan ini terdengar di telinga Sambo itu kayak nantang gitu. Sebenarnya kan kita bilang, "Tega apa, Komandan?" Nah, tapi terdengar seperti menantang. "Hah? Apa kamu bilang? Tega apa, Komandan?" Gimana nih orang nanya tega apa, Komandan, tapi seperti nantang gitu? Apa kerah bajunya diambil itu, tega apa, Komandan? Bagaimana? Jadi terdengar seperti menantang, kata Ferdy Sambo. Dia tanya, "Kamu kurang ajar ya sama ibu?" "Kurang ajar apa, Komandan?" Di sini aneh ya, dia bilangnya jawaban menantang dari Brigadir J itu membuat si Ferdy Sambo naik pitam. Dia kan nanya ya, "Saya kurang ajar apa, Komandan?" gitu. "Saya naik pitam mendengar suara kamu," gitu. Langsung dia nyuruh si Richard ini buat menghajar dia. "Cat, Kuat Ma'ruf, hajar." Wah, kayak di film-film ya, kayak berarti memang bener ya polisi-polisi bukan polisi ya. Maksudnya orang-orang kalau menghajar tuh kayak gitu ya. Bos bilang anak buahnya, "Richard, hajar dia." So dihajar lah sama Richard katanya. Dan menyuruh si Baradae ini buat nembak. Nah, setelah ditembak, ternyata Ferdy Sambo ini panik.
ngelihat Baradae itu nembak si Brigadir J. Kok panik ya? Kan kamu yang nyuruh tembak. Kan kamu yang bilang, woi tembak woi gitu. Setelah ditembak, dor. Aduh, saya panik. Baradae saya bercanda gitu. Masa bercanda dong? Kalau kamu nyuruh orang buat nembak, dan dia nembak beneran, kamu panik. Jangan-jangan sebenarnya kamu bercanda nih, cuman buat takut-takutin aja. Tapi lupa kong kali kong nih. Baradae kan bilang, kan dia merem tuh sambil merem gitu. Eliezer, tembak dia! Gitu. Woi, tembak woi! Gitu. Giliran ditembak, dor. Lah kok kamu tembak beneran? Gitu. Di sini dia bilangnya panik soalnya dia di artikel ini ya. Ini lucu sih menurut Let's Go. Di sini aja udah sinetron banget nih. Tapi kepolisian bilang pernyataan BAP dari Chandra lagi siapa namanya? Ferdy Sambo. Itu tuh udah ada di penyidik. Nanti biar penyidik aja yang ngomongin, ini lagi dioper-oper semuanya ke penyidik. Penyidik capek nih gitu. Nanti apa aja pertanyaannya? Siapa? Oh, Baradae, motif. Apalagi tadi BAP Ferdy Sambo. Itu tadi kuasa hukumnya nggak sebutin. Katanya suruh ke penyidik. Waduh, banyak kerjaan penyidik ya. Nah, waktu di BAP kan juga ditanya gitu. Nanya ke Sambo, kenapa kamu membunuh Yosua, Sambo? Gitu. Sambo jawab, saya marah yang mulia gitu. Kenapa kamu marah? Istri saya diperkosa, kan gitu. Tuturnya dia, katanya dia gitu. Setelah itu baru Bribka RL, Rizal, dan yang lain tuh semua tersangkanya tuh dipanggil. Dipanggil juga tuh Putri Chandrawati, ditanya, kamu diperkosa nggak? Dijawab, iya gitu. Ada Susi. Nah, ingat nggak Susi ini asisten rumah tangganya yang tidak tahu apa-apa. Katanya nggak tahu apa-apa. Kalaupun dia diminta keterangan ya mereka tuh, si Susi ini kayaknya orang-orang Sambo deh. Pasti omongannya juga sama si keluarga Sambo ya. Kalaupun dia mengatakan yang sebenarnya, ya dia dipecat, nggak dapat uang. Dari mana gaji Susi selama ini? Ya dari keluarga Sambo, ya membela keluarga Sambo pasti. Susi, kamu lihat nggak? Itu dijawabnya, enggak pak, saya cuma lihat ibu nangis-nangis, dia bilang barusan diperkosa gitu. Ini sebenarnya apa penyebab Brigadir J mau memperkosa seorang ibu Putri Chandrawati ya? Kalau di rumah tuh ada Susi. Biasanya kan goda-godain pembantu. Masa ini goda-godain majikan? Gila ya? Dan bahkan kuasa hukum dari Brigadir J yaitu Kamarudin Simanjuntak itu tuh bilang bahwa itu Putri Chandrawati mimpi. Dia bilangnya mimpi gitu. Kalau beredarnya tentang informasi pemerkosaan itu Putri itu mimpi dia gitu. Menurut Kamarudin Simanjuntak. Pertama kan mimpinya di Duren 3. Langsung lanjut mimpinya ke Magelang gitu. Dari Magelang mimpinya di Bopong. Ini dia bilang banyak mimpinya lah, banyak halunya. Kalau Let's Go bilangnya halu ya, bukan mimpi pak. Itu mimpi tuh mungkin bapak anak umur 80-70-an. Nah 2000-nya bilang halu pak. Wah ini ceritanya amburadul lah, skenarionya amburadul. Dari kemarin Let's Go patahin nih keping-kepingannya, kita susun keping-kepingannya. Ternyata Komnas HAM-nya bilang, sekarang dia bilangnya si Komnas HAM ini bilang bahwa ada pelecehan seksual. Hancur lagi puzzle-nya, kita udah pungutin satu-satu, jadi berantakan lagi nih, kita harus nunggu update lagi. Let's Go aja yang cerita ini bingung jadinya. Bahkan Komnas Perempuan itu mengatakan, Siti Aminah Tardi itu mengatakan dia tuh bentuk pemerkosaan ya, hal pelecehan yang terjadi pada Putri Chandrawati ini. Udah Komnas HAM, sekarang Komnas Perempuan lagi, udah dua lembaga nih yang bilang bahwa ini kemungkinan besar terjadilah pemerkosaan. Padahal yang kita tahu bahwa si Kuat Ma'ruf ini itu kan emang udah kerja lama sama si Ferdy Sambo. Nah, si Brigadir J ini baru kerja 2 tahun belakangan. Tapi setelah pandemi, itu tuh baru ditarik lagi si Kuat Ma'ruf jadi supirnya si Putri Chandrawati lagi. Berarti kan memang dari starta lama-lamaan kerja, Kuat Ma'ruf yang lamaan kerja. Tapi waktu Kuat Ma'ruf nganggur, kan Brigadir J yang ada atau yang nemenin si bosnya selama 2 tahun terakhir gitu. Nah, berarti ada kemungkinan bahwa si Kuat Ma'ruf itu pas balik lagi. Nah, cemburu apa? Mungkin tadi, ini kemungkinan ya, teori ini. Kemungkinan kan tadinya Kuat Ma'ruf yang sama Ibu Putri Chandrawati yang mempunyai hubungan spesial gitu. Kuat Ma'ruf sudah dipecat atau berhentilah karena pandemi. Nah, adanya Brigadir J. Mungkin kekangenan Ibu Putri dengan Kuat Ma'ruf ini bisa terlampiaskan dengan adanya Brigadir J. Nah, udah lebih tampan, lebih muda, lebih cakep. Nah, udah tuh deket mereka, dikasih duit, dikasih kue ulang tahun, dikasih macem-macem. Nah, dipanggil lagi Kuat Ma'ruf nih. Nah, ada harapan kan, wah aku bisa deket lagi nih sama ibu. Pas nyampe ke rumah Ferdy Sambo, lah kok ada si cecungu ini nih, cecungu ini yang lebih muda, lebih ganteng, lebih tampan, ajudan lagi. Nah, sedangkan saya lebih buntelan kentut, sopir, hidup lagi. Cocoknya sama si Susi aja saya nih. Nah, jadinya mungkin Ibu Putri Chandrawati itu udah nggak terlalu respon sama si Kuat Ma'ruf, responnya sama Brigadir J gitu. Tapi Kuat Ma'ruf ini ada kecemburuan sosial. Nah, itu kenapa dulu kita pernah dengar bahwa si Kuat lama itu tuh ada yang cemburu sama Brigadir Yosua dan mengancam-ngancam. Ini ternyata si Kuat ini nih, si Kuat ikan bawal ini nih yang cemburu ternyata nih gitu. Makanya bisa jadi dia yang kompor-komporin Ferdy Sambo. Itu tuh Yosua tuh memang goda-godain ibu aja. Nah, mungkin hal yang bisa terjadi adalah
hal seperti itu. Mungkin dia masih pengen sama Ibu Putri, tapi dia cemburu sama Brigadir Yosua gitu. Kalau dia cemburu sama Sambo nggak mungkin bosnya. Tapi kalau sama Yosua nih bisa aja gitu. Makanya dia ancam-ancam, berani ngancam-ngancam si ajudan ini. Nah, tapi yang masih jadi pertanyaan, siapa yang memperkaos si Ibu Putri ini? Apakah benar dari Komnas HAM dan Komnas Perempuan Brigadir J yang melakukan hal tersebut? Atau dari kubu Deo Lipa dan juga Kamarudin Simanjuntak selaku kuasa hukum dari Baradae dan juga Brigadir Yosua yang mengatakan bahwa ternyata yang main making love itu adalah si Kuat Ma'ruf sama si Putri Chandrawati yang dipergoki oleh Yosua. Nah, ada dua nih. Tapi intinya apa? Intinya kan Ibu Putri ini tetap di ini ya. Tetap di ewew gitu. Sama antara sama Yosua atau sama Kuat Ma'ruf nih. Tinggal dibuktikan aja. Jadi itu dia yang sih gimana menurut kalian tentang kasus ini? Aduh, keringetan, panas. Gara-gara ngomongin kasus yang lagi panas juga ya. Gitu. Adakah keadilan yang akan terjadi pada kasus ini? Dan juga menurut kalian siapa nih yang ternyata bermain peran nih? Yang jelas kan menurut kedua belah pihak nih tetap di ewew nih si PC ini. Nah, tapi yang ngewew ini siapa nih? Apakah Yosua menurut Komnas HAM atau menurut Deo Lipa si Kuat Ma'ruf? Nah, itu kita nantikan aja di persidangan atau di info update selanjutnya tentang kasus Brigadir J. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita kawal terus kasusnya, jangan sampai bosan-bosan, karena kalau bosan-bosan pasti hukumannya lebih ringan lagi gitu. Thank you banget yang nonton. Bye. Misteri makna behind the scenes video klip Memiliki tapi tetap sopan.